Ya, halo teman-teman semua, apa kabarnya? Gimana nih kau Subang? Apa kabarnya teman-teman semua? Jadi hari-hari ini memang dari kemarin tuh musim hujan gitu kan ya. Gue juga nih pilek, batuk gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita ya jaga kesehatan. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh gitu kan ya. Yang sehat semoga tetap jaga kesehatannya. Ini cuacanya lagi hujan terus gitu kan ya, lagi kurang bagus ya. Semoga teman-teman sehat terus ya. Jadi dari kemarin gue juga pengen buat video, cuman sampai sekarang ini juga ya gitu ya, cuman ya gitu ya, meriang. Badan panas, batuk, pilek tadi ya kemarin. Tapi gue tetap pengen bahas sesuatu ya. Jadi bahasa juga santai aja. Ini gue pengen pengen minta tanggapan ke temen-temen ya. Ini kita masih bahas Pak Mulyana sih. Tentang apa tuh Bang? Jadi kemarin kan di kontennya Mbak Suci ya, Pak Wawan itu yang live-nya Kak Silvia ini, yang menyatakan Danu bukan pelaku yang sebenarnya di kasus Subang. Itu ada pernyataan seseorang, namun gua kurang tahu namanya, menyatakan bahwa ada kecurigaan ke Pak Mulyana gitu, karena Pak Mulyana tidak berkontribusi apapun sebenarnya untuk Pak Yosep, bahkan malah menjatuhkan Pak Yosep gitu. Kalau pernyataan gue kemarin itu, Pak Mulyana seperti seperti ya, bisa dikatakan membela diri, bisa dikatakan cuci tangan gitu. Ini pernyataannya kita dengerin. Mungkin ada teman-teman yang udah dengar, mungkin ada yang belum. Gue minta tanggapannya gitu nih. Oke. Pak, saya boleh nambahin nggak sih Pak? Silakan. Tadi perihal pengacaranya Pak Yosep ya, dan pengacara Pak Yosep itu sendiri kan dipilih oleh Pak Mulyana. Sedangkan Pak Mulyana itu adalah adiknya Pak Yosep. Betul ya teman-teman? Betul. Ya. Kemudian mari kita cari tahu bahwasanya apa sih yang diperbuat Pak Mulyana untuk Pak Yosep. Nah, ini poinnya. Kalau misalnya kita tarik kembali Pak Furi, Pak Mulyana ini tidak kooperatif dan tidak profesional, itu satu. Kemudian Pak Mulyana ini memberikan uang barang bukti senilai 30 juta kepada Pak Yosep, sedangkan itu seperti jebakan, seharusnya tidak boleh, kan begitu. Yang itu udah kedua. Yang ketiga, Pak Mulyana sendiri memohon-mohon dan menangis agar Pak Yosep ikut rekonstruksi, padahal itu tidak boleh. Karena apa? Itu sangat-sangat merugikan Pak Yosep. Secara tidak langsung berarti Pak Yosep mengakui, kan begitu. Kemudian dia bersaksi bahwasanya Pak Yosep kalau ada maunya aja baru kontak dia. Jadi kalau kita lihat Pak Mulyana ini sebagai adik, bukannya meringankan atau membantu, justru malah memasukkan Pak Yosep lebih dalam lagi dan lebih masuk lagi ke dalam kasus ini serta menjadi pelaku. Justru itu yang saya lihat, bahwasanya Pak Mulyana ini bukan sebagai adik yang akan membantu abangnya, justru sebagai orang yang mau menjerumuskan abangnya ke dalam buih. Begitu. Itu tentang Pak Mulyana ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, pernyataannya dari ya entah abang siapa namanya gitu kan ya. Pernyataannya ya ada benernya, namun tadi ada fakta baru juga. Fakta baru apa tuh Bang? Itu ya kaget juga tentang Pak Mulyana nangis-nangis minta Pak Yosep ikut rekonstruksi gitu. Dan itu kan juga bertentangan dengan Pak Rohman ya. Dan itu nih, pernyataan ini juga ya baru kita tahu ya, bahwa emang Pak Mulyana berarti nangis-nangis gitu ya minta Pak Yosep ikut rekonstruksi. Ada apa nih gitu kan ya. Ya seperti kita ketahui, kalau misalkan ada kecurigaan kepada Pak Mulyana, misalkan gitu menjebak Pak Yosep atau seperti apa, ya memang wajar ya dicurigai seperti itu. Dan juga karena apa? Karena
seperti kita ketahui sebelumnya Yoris juga merasakan hal yang sama gitu. Yoris menyatakan saya disuruh sama Pak Mulyana misalkan itu untuk ngambil mobil segala macam, itu kan perintah Pak Mulyana juga. Artinya apa? Artinya ya bisa-bisa saja Pak Mulyana menjebak Yoris, Pak Mulyana menjebak Pak Yosep gitu kan ya, untuk masuk lebih dalam lagi di kasus ini gitu. Orang di balik layar adalah Pak Mulyana itu sendiri, bisa saya seperti itu karena di persidangan juga beliau seperti cuci tangan gitu kan ya, tidak mau membela Pak Yosep. Itu adalah ada fakta baru juga tadi yang mengenai Pak Mulyana nangis-nangis ternyata gitu kan ya, terus minta Pak Yosep ikut rekonstruksi. Akhirnya Pak Yosep ikut rekonstruksi. Ya udah seperti itu gitu kan ya, ternyata ada di balik itu adalah permintaan Pak Mulyana juga gitu ya. Luar biasa ya. Poinnya apa bang? Poinnya gini ya, kalau gue pribadi kalau menurut fakta persidangan di situ kan kalau misalkan dari si TV Angger kan ada orang yang bersama Pak Yosep yang mirip Pak Mulyana gitu kan ya. Kalau memang itu adalah fix Pak Mulyana, ya mungkin aja beliau termasuk memang bagian dari dalangnya atau sutradaranya, itu bisa aja saja seperti itu ya teman-teman. Karena kemarin pada saat Bang Freddy atau Kang Freddy itu datang ke tempatnya Bu Cici itu pada saat mau rekonstruksi Taryono, namun itu kan nggak jadi ya. Itu kan mampir ke tempat Bu Cici sempat hampir mau mengatakan gitu kan ya, siapa sih orang yang berjaket hitam itu gitu, namun kayak kesetop, Bu Cici ragu-ragu gitu ya karena mungkin ada di depan kamera. Gue juga ngecat gitu kan ya, bilang ke Kang Freddy, ntar aja Kang Freddy di balik layar gitu. Gue nggak tahu nih gimana kalau ceritanya ke Kang Freddy, coba ya nggak tahu ya nonton video gue atau enggak, coba dibuat konten untuk itu ya, mungkin beri inisial atau apa kalau misalkan nggak mau. Atau gue juga nggak tahu Kang Freddy itu kemarin sempat nanyain atau enggak ke Bu Cici, Bu Cici itu mau ngomong apa tentang orang tersebut, mau mengungkapkan namanya gitu. Seperti itu. Kalau clue-nya kan mirip Pak Mulyana gitu kan ya. Apalagi di sini dari pengacara Pak Yosep sendiri mengarahnya ke Pak Mulyana. Jadi semuanya terfokus nih ke Pak Mulyana. Dan pasti Yoris pun juga mendukung ya. Karena apa? Karena Yoris pun pernah diperlakukan seperti itu kepada Pak Mulyana, kayak bersiteru gitu kan. Padahal ini yang nyuruh itu Pak Mulyana gitu. Pak Mulyana balik menyalahkan Yoris kan kayak gitu. Nah, gue juga nggak tahu juga ya di persidangan itu kan sebenarnya memang benar apa kata orang ini gitu. Memang kan di situ sebenarnya ya kalau Pak Yosep sadar gitu, itu kan pernyataan dari Pak Mulyana itu kan memberatkan Pak Yosep ya sebenarnya. Kayak dari uang apa tuh, uang titipan segala macam diungkapkan seperti itu, menurut gue itu malah semuanya itu memberatkan Pak Yosep gitu. Dan dia juga kayak angkat tangan gitu, nggak mau tahu apa-apa, menyatakan ya apa ya, Pak Yosep dihukum atau enggak seolah-olah dia tidak mau tahu kayak gitu, tidak mau ada andil di situ gitu. Walaupun kenyataannya dari rekaman CCTV tersebut ya ada yang mirip dia dengan Pak Yosep. Terus dia juga tanggal 19 memasuki TKP yang tidak mengaku, namun Arifnya sendiri sebagai anak membantah hal itu, bahwasanya ayah saya masuk kok ke dalam TKP pada tanggal 19 itu, dan Pak Mulyana berbohong tidak masuk kan kayak gitu. Harusnya kan itu udah salah ya. Ya itu sebenarnya hal ini kalau misalkan memang benar ada prediksi dari gue juga sih, dulu juga memang gue ada faktor X gitu. Faktor X itu ada orang nih yang menjebak keluarga Pak Yosep, atau memang ada masalah ke keluarga Pak Yosep sehingga melakukan hal tersebut kan kayak gitu. Itu adalah faktor ketiga ya, dimana itu faktor lain yang ada kemungkinan di situ, dan Bu Sylvia ternyata menariknya ke situ gitu karena ada kemungkinan ke situ. Namun di sini harapan gua ini adalah pembelaan dari Bu Sylvia untuk Pak Yosep gitu kan ya. Silakan saja untuk mencari buktinya gitu kan ya. Ini kan yang namanya upaya hukum gitu kan ya. Namun gue juga pengen ke teman-teman semua, berkata ke teman-teman semua, kita jangan terlalu fokus juga ke Bu Sylvia-nya, tapi berfokusnya benar-benar ini ke OOJ juga ya, ke OOJ ini, ke yayasan ini, Pak Erdilau. Kemarin gue juga Pak Erdilau juga komentar di
video gua, terus juga komentar di video Kang Freddy bahwasanya ada 2 guru yang sedang sakit, jadi kayaknya mungkin belum bisa ngurus yayasan karena mungkin ya gue bilang tadi cuacanya lagi kurang bagus ya. Ya semoga sehat terus untuk Pak RD dan para guru-guru agar bisa mengungkapkan yayasan, dan ya semoga dari apa ya Pak dari ATS Law Firm juga terus ya untuk menuntut ini nih untuk OOJ ini gitu ya, karena kita juga bingung nih untuk memantaunya gitu, karena seperti apa tidak ada media ya, harusnya mungkin kan ada media nih dari Polri ke kita nih, ke masyarakat, sampai mana sih progresnya tentang OOJ ini gitu kan ya. Jadi harapan gue juga mungkin sama kayak Kang Freddy gitu ya, nggak mau karena terlalu vokalnya Bu Sylvia ini OOJ ini jadi tidak kita bicarakan gitu, dan juga yayasan ini jadi tertutup gitu. Itu yang gue mau bilang ke teman-teman semua. Jadi ya semoga kita semua terus bahas yang namanya yayasan, terus kita bahas yang namanya OOJ ini gitu kan ya. Jadi jangan capek-capek karena ini sudah mau babak akhir, dimana kita mengharapkan ada pengakuan dari para OOJ ini gitu ya, agar tidak ada lagi teori atau opini lagi gitu yang membuat kita atau masyarakat semakin bingung gitu. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.